Sementara itu, pemirsa, Provinsi Sumatera Utara sendiri memang menjadi salah satu penyokong perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi secara historis yang kerap berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, lantaran letak geografis sektor pariwisata hingga sektor perdagangannya. Hal tersebut membuat Sumatera Utara mampu menjadi motor penggerak perekonomian nasional di luar Pulau Jawa. Namun bagaimana masyarakat Sumatera Utara, terutama para tokoh muda dalam menggerakkan pembangunan Sumatera Utara yang memiliki segudang keunggulan? Akan kita bahas bersama salah satu tokoh muda Sumatera Utara, Bapak Nixon Silalahi STM Ikom, dalam dialog Nusantara Petang. Ya, pemirsa, sudah bersama kami hadir di studio Nusantara TV, yaitu Bapak Nixon Silalahi STM Ikom selaku tokoh muda Sumatera Utara. Selamat petang, Bang Nixon. Selamat petang juga, Bu Gati. Iya, terima kasih sudah hadir di studio Nusantara TV. Tadi kita sudah membahas mengenai potensi dari Sumatera Utara yang luar biasa. Nah, Abang sebagai tokoh muda, menggerakkan itu untuk melakukan percepatan laju ekonomi, apa saja yang sudah dilakukan, Bang? Sebelum saya menjawab itu, izinkan saya menyapa seluruh pemirsa Nusantara TV, Dirgahayu NKRI yang ke-78. Gitu ya. Iya. Menarik apa yang Bu Gati sampaikan. Saya sebagai orang Sumatera Utara sangat bersyukur ya. Bahwa 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi kita sangat merasakan banyak progres besar yang beliau lakukan, terutama di dalam revolusi infrastruktur. Jadi kalau Pak Harto dulu kita sebut dengan Bapak Pembangunan, mungkin saat ini Pak Jokowi layak kita sematkan sebagai Bapak Infrastruktur. Apa yang beliau lakukan di Sumatera Utara yang luar biasa, perkembangan yang dilakukan di pemerintahan Pak Jokowi tanpa mengurangi rasa hormat tentu di pemerintahan presiden sebelumnya, beliau melakukan program dan penganggaran yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Apa itu? Infrastruktur, jalan misalnya, jalan tol itu terbangun luar biasa sebagai contoh dari Medan sampai ke tebing tinggi. Ketika itu ada terjadi percepatan yang sebelumnya dari Kuala Namu ke Danau Toba ditempuh 4-5 jam, mungkin hari ini dipersingkat hanya dipersingkat 2-3 jam. Kita juga bicara tentang pelabuhan udara. Nah, ini sangat menarik. Pelabuhan udara Bandara Silangit yang menjadi bandara internasional hari ini, kita lihat menyambung konektivitas, logistik dan lain-lain, sangat membantu masyarakat Sumatera Utara. Termasuk hari ini juga lagi pembangunan Bandara Sibisa. Itu juga lagi berjalan. Di pelabuhan laut, kita lihat Kuala Tanjung, itu kan sangat menunjang kawasan ekonomi khusus Semangke, ya kan. Terus juga Sibolga, pelabuhan Sibolga itu jauh lebih baik pembangunannya dibandingkan dulu. Kita juga masuk ke pembangunan kawasan pariwisata. Ini yang paling, ini Danau Toba ya, wajahnya sudah berubah ya, Bang ya. Wajahnya jauh berubah hari ini dan tentu karena itu masuk dalam wilayah program prioritas dan penganggaran prioritas dari pemerintahan Pak Jokowi. Kita melihat sekarang kalau Bu Gati ke sana, saya baru pulang, saya merasakan jalan-jalan di kawasan Danau Toba itu hampir-hampir mirip sekarang dengan Bali. Jadi sampai ke pelosok juga lancar gitu kan. Di Danau Toba sendiri ada itu sampai kalau nggak salah 7 itu dermaga baru yang memudahkan penumpang dan barang bisa. Nah, Bang, tadi kita membahas mengenai Danau Toba yang sudah diiringi dengan infrastruktur yang menunjang hal tersebut untuk percepatan ekonomi juga. Bagaimana, Bang, melihat perkembangan itu? Ya, saya baru dari Danau Toba, dari Balige, dari Umbahas. Saya menyaksikan sendiri betapa jalan-jalan di sana sekarang sudah mulus. Terus infrastruktur pendukung pariwisata di sana selain jalan itu tadi kan, hotel-hotel juga sudah banyak dibangun di sana ya, sudah bintang 4, bintang 5, homestay juga sudah banyak. Artinya di masa pemerintahan Jokowi ini memang perhatian ke Danau Toba ini luar biasa. Jadi pantas memang Danau Toba itu menjadi daerah prioritas juga untuk destinasi wisata ya. Cuma memang yang mungkin perlu dijaga betul oleh teman-teman yang ada di Sumatera Utara,
ini masalah hospitality lah. Oke. Jadi kalau Pak Jokowi itu dari awal misalnya mendengungkan revolusi mental dan sekarang sudah berhasil di revolusi infrastruktur, saya mendukung di sisa waktu pemerintahan Pak Jokowi ini dan akan dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya bahwa revolusi mental menyangkut mental mindsetnya masyarakat di kawasan Danau Toba itu harus berubah memang. Iya. Harus meniru seperti masyarakat Bali misalnya. Artinya bagaimana keramah-tamahan harus dibangun. Iya, itu penting ya Bang di situ ya, membentuk itu ya. Sangat penting karena faktanya kan kami yang di daerah sekitar Danau Toba itu kan orang Batak. Iya. Biasanya berbicara keras, Dengan lantang ya, Bang, lantang, orang kan bisa takut. Iya. Hal-hal seperti itu kan perlu diperbaiki. Tentu bukan berarti suara keras nggak bagus gitu ya. Iya. Tapi bagaimana menyangkut keramah-tamahan kepada wisatawan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Sebagai contoh, ya jangan juga sampai wisatawan takut. Misalnya ada jual ulos, ada jual mangga misalnya, ketika harganya misalnya tidak sesuai dengan ada tawar-menawar gitu ya Bang ya. Jangan sampai misalnya ada pihak-pihak tertentu yang tersinggung, apalagi kan yang orang pendatang gitu kan. Karena itu mungkin targetnya juga wisatawan mancanegara pun diharapkan tertarik ya Bang untuk melihat Danau Toba itu sebagai destinasi wisata di situ ya. Tentu, karena kalau kita lihat terlalu banyak di Danau Toba itu yang bisa digunakan, yang bisa dikondisikan untuk menarik perhatian wisatawan luar negeri, diving misalnya, kuliner. Terus peninggalan-peninggalan purbakala seperti itu yang dibangun di situ, Kampung Ulus kan dibangun itu kan, revitalisasi Kampung Sialagan misalnya. Itu semua kan sangat menarik orang-orang luar tentunya untuk datang. Tapi sekali lagi ketika pemerintah sudah maksimal untuk membangun infrastruktur dan ini terus continue ya, berkelanjutan, masyarakat dituntut juga harus mengubah sikap masalah hospitality tadi, keramah-tamahan, termasuk juga disiplin masalah sampah. Kemarin waktu F1 bot itu, ya kita kan luar biasa, udah berjalan lancar gitu kan. Tapi kita lihat setelah selesai F1 bot itu misalnya, ternyata disiplin masalah menyangkut sampah ini masih kurang maksimal. Nah, di sini kan peran dari tokoh muda ini sangat dibutuhkan, Bang, untuk mungkin menggaungkan hal-hal yang tadi Abang sampaikan. Nah, bagaimana peran dari tokoh muda Sumut ini untuk mengiklankan destinasi wisata ini agar gaungnya lebih terdengar lagi di mancanegara juga? Bagaimana, Bang? Hari ini memang jauh lebih mudah ya, dengan sekarang masa-masa digitalisasi ini. Tentu setiap orang, apakah dia ada tinggal di Sumatera Utara atau di luar Sumatera Utara, bisa mengendorse Danau Toba bahkan tempat-tempat lain di Sumatera Utara itu untuk menarik minat orang untuk datang berwisata ya. Oleh karena itu, hal-hal baik, hal-hal yang tidak banyak diketahui oleh orang luar, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, itu yang perlu memang kita sering tonjolkan di media-media sosial. Dan peran media sosial itu penting ya Bang ya? Peran media sosial sangat penting. Dan termasuk TV. NTV yang hari ini mengundang kita tentu bagian juga yang membantu menjelaskan situasi Danau Toba hari ini jauh lebih baik. Dan harapan-harapan ke depan itu dari kita-kita tokoh Sumatera Utara ini bahwa Danau Toba ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan income di sana. Dan tentu akan meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia juga secara keseluruhan. Nah baik, itu baru tadi penjelasan dari sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian. Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi dari sektor mana saja laju perekonomian di Sumatera Utara ini dapat menjadi penggerak atau motor untuk pembangunan. Baik, kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Nixon, tetap bersama kami. Ya pemirsa, kembali di Nusantara Petang, kita lanjutkan dialog bersama dengan Bang Nixon mengenai pembangunan percepatan laju ekonomi di Sumatera Utara. Bang, tadi sektor pariwisata sudah. Sektor apa lagi nih Bang yang menjadi motor penggerak bagi laju perekonomian di Sumut? Sumut ini luar biasa ya, sangat terberkati. Kalau kita melihat Sumut itu salah satu daerah penghasil beberapa komoditas di negara ini. Salah satunya kelapa sawit, karet, kopi dan banyak lagi. Yang artinya kalau ini
terus bisa dimaksimalkan, akan sangat berpengaruh untuk menaikkan pendapatan daripada masyarakat Sumatera Utara. Dan saya mau cerita sedikit, Bu Gati, sebagai contoh hasil pertanian. Hasil pertanian Sumatera Utara itu juga luar biasa. Kopi misalnya, dari kampung saya di daerah sana Sidikalang, kopinya itu salah satu kopi terbaik di dunia. Durian, duriannya juga salah satu. Durian Sidikalang ini salah satu durian yang pilihan di apa itu kedai ucok yang di Medan. Oh gitu. Ya, Oke. Apa ciri khasnya, apa yang bikin beda tuh, Bang? Ciri khasnya itu ada sedikit rasa-rasa pahitnya. Jadi tidak melulu manis seperti montong dan yang lain itu kan, ada sedikit rasa pahitnya. Yang saya maksud adalah bahwa kalau hasil-hasil pertanian ini ditingkatkan melalui teknologi hasil-hasil pertanian dan ini bisa diekspor ke luar negeri. Sekarang sudah ada, tapi saya ditingkatkan terus. Saya kira Sumatera Utara akan mendapatkan kelimpahan dari hasil perkebunan dan hasil pertanian. Karena letak geografisnya itu sangat menjanjikan juga ya, Bang, di situ ya. Artinya hasil-hasil perkebunan pun bisa dimaksimalkan di situ ya. Benar. Dan adanya revolusi infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi, saya udah berapa kali jalan darat dari Jakarta ke Sumatera. Yang saya lihat salah satunya sebentar lagi dari Jakarta sampai Riau kan sampai Duma kan sudah terhubung. Sebentar lagi Riau ke Sumatera Utara tepatnya Rantau Prapat akan terhubung. Kalau itu sudah terhubung, itu kita bayangkan bagaimana percepatan konektivitas, ya kan, bagaimana nanti hasil-hasil barang-barang pertanian, hasil-hasil perkebunan ini kemana-mana ini dengan infrastruktur yang sudah terbangun bagus ini akan lebih mudah lah diinikan. Nah, Abang sebagai putra daerah asli sana, Bang, melihat perekonomian masyarakat ini sudah jauh meningkat tidak sih, Bang, dengan peningkatan infrastruktur, dengan dukungan seperti itu, bagaimana Bang menilainya? Kita tentu tidak boleh juga di dalam optimisme itu kan kita juga lihat fakta hari ini. Adanya pandemi COVID kemarin kan sangat merasa sangat terasa menjatuhkan beberapa sektor ya. Tetapi kita optimis dengan adanya perbaikan infrastruktur yang menghubungkan berbagai daerah yang hari ini terus digenjot oleh Pak Jokowi baik dari sektor darat, laut dan udara. Saya sangat percaya bahwa ini akan ke depan akan signifikan menaikkan perekonomian Sumatera Utara. Oke, nah Bang, ini tentu dari perkembangan yang tadi Abang jelaskan ada hambatan-hambatan yang dilalui untuk membangun infrastruktur atau untuk percepatan laju ekonomi. Apa sih Bang hambatan-hambatan yang Abang nilai itu menjadi kendala? Saya sih sangat optimis ya dengan cara mindsetnya kepemimpinan sekarang itu. Rata-rata pemimpin daerah udah semakin sadar kan fungsinya itu bagaimana membangun daerah supaya lebih baik. Tetapi tentu kita tidak lari dari fakta masalah anggaran. Masalah anggaran tentu apakah dari anggaran pusat APBN atau APBD, itu satu. Makanya kita berharap ada percepatan-percepatan untuk peningkatan pendapatan negara apakah dari pajak atau non pajak supaya masalah anggaran itu kan bisa ditingkatkan. Yang kedua itu tadi kekompakan daripada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terutama pemerintah daerah tentunya bagaimana mereka supaya harus sinergis dengan program-program dari pemerintah pusat. Artinya hilangkan itu ego-ego sektoral. Tidak ada gap ya Bang situ jangan ada gap. Jangan juga melulu hanya karena berpikir nanti misalnya untuk menang pilkada selanjutnya sehingga membuat program yang tidak nyambung dengan program pemerintah pusat. Di luar itu saya kira kita optimis ke depan. Oke, nah Bang, melihat letak geografis dari Sumatera Utara seperti itu, nah ini Abang melihat tadi potensi-potensi di daerah mungkin dari perkebunan, nah apakah ada kendala untuk memajukan itu, apa Bang kendalanya Bang? Untuk pemasarannya atau apa? Saya tidak melihat ada kendala ya, itu tadi yang saya maksudkan lebih kepada bagaimana sekarang para pihak yang terlibat di dalam urusan ini kan, ya lebih kolaboratif lah, ya kan. Jangan lupa selain sumber daya alam yang sangat melimpah di Sumatera Utara, sumber daya manusia Sumatera Utara itu kan hebat-hebat. Nah iya, apalagi anak-anak mudanya Bang. Kalau kita lihat mungkin hasil kopi tadi Abang bilang bikin apa coffee shop seperti kayak gitu kan. Nah itu bagaimana Bang untuk mengembangkan itu? Itu justru disitulah saya sangat percaya dengan kreativitas anak-anak muda di Sumatera Utara. Pemerintah cukup bagaimana mengayomi mereka ini dan mendukung mereka.
Saya sudah melihat kok, saya jalan ke sana kemari, bagaimana tiba-tiba muncul kafe-kafe shop, ya kan. Yang satu sama lain saya lihat ada perbedaan. Perbedaan dalam arti ada kelebihannya masing-masing, keunggulan masing-masing. Ini kan kreativitas anak-anak muda ini. Jadi ketika pemerintah bisa mendorong itu, membantu itu, termasuk masalah permodalan, saya kira banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Kafe shop menyangkut hasil kuliner, termasuk juga hasil-hasil karya seni. Nah, contohlah ulos, ya kan, yang hari ini puji Tuhan ya sudah semakin diperhatikan pemerintah, sampai pembangunan kampung ulos juga ada. Di kampung saya juga misalnya di Dairi, itu pemerintah saya perhatikan itu bagaimana mereka mendukung penenun-penenun itu. Itu semua kan hari ini hanya dilakoni oleh orang-orang tua. Orang-orang muda belum melakoni itu karena mereka belum melihat optimisme ke depan tentang itu. Tetapi kalau pemerintah memfasilitasi bahwa dengan melakukan hal-hal seperti itu juga hidupnya bisa jauh lebih sejahtera dan lebih maju, anak-anak muda kan bisa kita minta, bisa kita dorong untuk bersimpati, tertarik, dan akhirnya melakukan usaha-usaha seperti itu, UMKM misalnya. Iya, artinya potensi ini pun harus ada dukungan juga ya Bang ya, agar potensi ini benar-benar berkembang gitu ya. Iya, baik pelatihan, baik permodalan, dan saya kira ada. Nah saat ini pelatihan-pelatihan itu sudah baik dilakukan Bang oleh pemerintah? Di beberapa tempat saya lihat sudah berjalan, dan saya mengenal menteri kita sekarang, Pak Sandiaga Uno juga sering turun nih hari-hari ini ke Sumatera Utara. Banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan yang berjalan. Saya baru-baru ini pulang ke Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saya pergi ke Silalahina Bolak, ada satu tempat itu di pinggiran Danau Toba itu situ. Jadi penenun-penenun itu mereka dilatih. Mereka difasilitasi permodalan, bantuan permodalan. Bahkan hasil karya mereka, kalau nggak salah saya dibawa ke Belgia. Jadi di show di sana. Dipamerkan di sana. Dipamerkan di sana. Kalau ini terus berkesinambungan dilakukan, bisa kita bayangkan nanti kalau permintaan dari luar negeri akan hasil-hasil industri rumahan, industri masyarakat seperti itu meningkat, maka anak-anak muda ini juga tentu akan tertarik mengikuti, mungkin melakukan akan seperti itu. Lagi pemuda-pemuda yang memiliki aktivitas yang lebih baik lagi ya Bang ya? Iya. Apa Bang, hal menarik apa lagi yang dari Sumatera Utara mungkin belum banyak masyarakat tahu selain tadi kerajinan ulos dan Danau Toba, apalagi Bang hasil-hasil anak muda, tokoh muda ini? Kalau saya melihat terlalu banyak sebenarnya potensi yang bisa dilakoni termasuk oleh anak-anak muda hari-hari ini, karena apalagi di zaman digital ini ya. Saya percaya bahwa anak-anak muda dari Sumatera Utara itu adalah anak-anak muda yang kreatif dan terkenal cerdas gitu kan. Jadi tentu akan banyak potensi-potensi yang bisa mereka ciptakan lagi. Tetapi potensi-potensi yang sudah ada ini sendiri bisa dilakoni dari yang sudah ada. Sebagai contoh dari kuliner. Ada kan kuliner-kuliner Sumatera Utara itu yang juga bisa digerakkan untuk menarik simpati wisatawan untuk menikmati itu kuliner. Kita tadi pariwisata sudah bicara tentang pariwisata. Teknologi hasil pertanian. Hasil pertanian ini contoh ya, di Dairi penghasil durian yang saya katakan terbaik tadi itu, waktu di masa saya anak-anak, itu kan banyak itu durian itu harganya sangat menyedihkan. Karena ketika 2 hari toke tidak datang, duriannya busuk. Ya, makanya jual murah. Jatuh ya Bang ya? Jatuh, jual murah gitu kan. Hari ini tidak. Ada mereka sebut itu durpas, durian kupas. Artinya hari ini dengan kelancaran infrastruktur dan sudah ada teknologi pengolahan pertanian, harapan kita dari hasil pertanian juga akan sangat-sangat menarik perhatian anak muda, dan itu kan menggerakkan ekonomi kita. Jadi tidak akan terjadi lagi ya seperti kayak gitu ya Bang tidak ya? Akan terjadi lagi. Nah, Abang terakhir mengenai harapan bagi para generasi muda di sana untuk memajukan Sumatera Utara, apa sih Bang sebagai tokoh di sana? Saya tentu melihat bahwa ada 2 kekayaan yang dimiliki oleh Sumatera Utara. Yang pertama, sumber daya manusianya yang kreatif dan terkenal cerdas. Yang kedua, sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Ini harus dipadukan terutama kepada anak-anak muda supaya potensi-potensi yang ada ini itu digeluti, dimaksimalkan. Sebagai contoh saya tertarik itu membahas masalah pariwisata. Hari ini homestay, artinya rumah-rumah setempat saja itu bisa diberdayakan untuk menjadi tempat tinggal para wisatawan. Kemudian
Kita bicara juga tentang potensi daerah-daerah yang bagi orang luar itu disebut primitif misalnya. Iya. Justru bagi Mungkin kita jadi itu keunikan ya Bang itu ya? jadi keunikan. Oke. Ya. Jadi ketika hari ini misalnya infrastrukturnya sudah bagus, ketika anak-anak muda ini di media sosial bisa mengendorse ini, Iya. mereka punya berbagai ragam cara untuk menjadikan itu income Iya. melalui promosi-promosi ini kepada wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Tambah lagi kuliner Iya, betul. dan lain-lain sebagainya. Iya, artinya sosialisasi mengenai Sumatera Utara ini butuh peran dari generasi muda ya Bang ya? Melalui media sosial itu sendiri ya. Sangat. Iya, semoga dengan tadi penjelasan dari Bang Nixon ini Sumatera Utara dapat lebih berkembang lagi, perekonomian dapat menjadi lebih meningkat lagi ya Bang ya. Terima kasih Abang sudah hadir di Nusantara Petang. Sukses selalu untuk Bang Nixon. Iya, pemirsa, itulah tadi dialog kita bersama dengan Bang Nixon Silalahi STM Ikom dengan tema yaitu penggerakan ekonomi di daerah Sumatera Utara.